KPK melakukan penggeledahan di gedung Balai Kota Sosial Juliari Kota Peter Batubara sejak pukul ditetapkan 10 sebagai pagi. tersangka bersama Dan guru dua ruangan lainnya yang dimasuki sudah yakni ruangan wali kota. Tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan mencapai 52%. Korupsi di Indonesia ini merupakan penyakit sosial yang mengancam kehidupan rakyat dan negara. Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di media massa maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh pejabat tinggi negara, yang mana mereka sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk menjalankan wewenangnya, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun mereka saat sekarang malah merugikan materi keuangan negara yang sangat besar. Maka dari itu, di sini saya akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan sistem hukum di Indonesia. Korupsi kini benar-benar menjadi permasalahan akut dan sistematik yang sangat membahayakan negara maupun masyarakat. Modus dan pelaku korupsi berganti secara cepat dibandingkan dengan laju perubahan perundang-undangan. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Anehnya, pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relatif memiliki jabatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan korupsi lebih rasional dibandingkan dengan pelaku kejahatan lainnya. Korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai melanggar hak asasi manusia atau HAM. Mengapa dikatakan melanggar hak asasi manusia? Karena korupsi dapat mengakibatkan hak orang lain terampas. Hak untuk mensejahterakan seperti pendidikan, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Korupsi di pemerintahan Indonesia saat ini sudah sangat mengakar dan tentu saja hal ini bukan kabar baik bagi Indonesia. Rakyat perlu bertindak tegas dan keras kepada pemerintah, tetapi tentu saja dalam bentuk yang positif dan tidak anarkis. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, yaitu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika pemerintah dan rakyat dapat saling mengawasi, maka tentu saja korupsi dapat diatasi dengan mudah. Hancurnya negara kita berasal dari rakyat negara kita, jadi kita harus benar-benar serius untuk memerangi dan memberantas korupsi. Kita harus memiliki cara dan strategi untuk memerangi dan membasmi korupsi, yaitu dengan cara kembalinya kita semua kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus berpedoman kepadanya bukan maksud untuk menduakan Tuhan, tetapi untuk dijadikan peraturan dan harus ditaati oleh setiap warga negaranya. Itulah cara dan strategi yang tepat untuk memerangi korupsi di negeri ini. Semoga saja suatu saat kita semua bisa lepas dari korupsi, sehingga negara kita menjadi negara yang makmur dan maju. Pancasila merupakan sumber dari nilai anti korupsi. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Korupsi dianggap sebagai penyimpangan terhadap sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai penerus bangsa harus bisa memiliki jiwa yang besar dan baik. Kita sebagai penerus bangsa harus bisa memberantas korupsi, karena korupsi bisa menghancurkan negara Indonesia secara perlahan.